Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang. Apa kabarnya Anda kembali di siang hari ini? Seperti yang sudah Anda janjikan dan juga sudah diinformasikan sebelumnya, di hari ini kita kembali akan adakan Radio Talk bersama BNN Kota Cimahi. Dan di siang hari ini kembali sudah hadir di studio Bapak Julius Amra sebagai Kepala BNN Kota Cimahi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, apa kabarnya kembali? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Terima kasih ya sudah menyempatkan kembali ya di sela-sela kesibukan dan juga aktivitasnya di hari ini ya. Dan kembali Pak Julius Amra kembali akan menyapa Anda, dan untuk Anda juga yang punya pertanyaan-pertanyaan mungkin ya seputar BNN, kemudian juga seputar peredaran atau penyalahgunaan narkoba, silahkan disampaikan melalui 085-161-280929. Dan tema yang diangkat di hari ini adalah ketahanan keluarga yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap para remaja betul. Dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kalau kita melihat sisi atau level remaja ya, ini sebetulnya apa sih yang faktor-faktor apa yang membuat remaja ini paling rentan sepertinya ya terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini kenapa? Sampaikan, saya menyampaikan salam kepada pendengar Radio Mix. Sebelum saya menjelaskan, saya menyampaikan salam sehat tanpa narkoba. Itu. Apa yang disampaikan oleh Ibu, betul, memang remaja itu rentan sekali terhadap penyalahgunaan, sehingga nanti mereka bukan sebagai penyalahguna, bisa-bisa mereka sebagai pengedar. Gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena pergaulan. Semua penyalahguna rata-rata dimulai dari karena pergaulan. Sesama teman, yaitu sama teman yang paling sering mereka memakai karena ajakan teman. Nah, ajakan teman ini mereka mencari identitas diri, mencari mencari bahwa mereka minta perhatian dari orang yang di atasnya, orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang tidak komunikasi, tidak tahu mereka punya masalah apa, tidak empati terhadap persoalan mereka, dan mereka ya dibiarkan saja dengan persoalannya sendiri. Tidak ada mereka mau bicara dengan siapa, tidak ada teman bicara. Teman bergantung untuk menyelesaikan persoalan mereka. Nggak ada, sehingga ya itulah mereka mencari mencari pengetahuannya atau mencari ininya keluar mereka. Untuk mengatasi masalah mereka. Nah, itulah dari ajakan pergaulan yang pertama kali diajak coba-coba. Setelah ajak coba-coba mereka ketagihan, mereka lama-lama suruh membeli. Dikasihlah nomor handphone si pengedarnya, WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya. Itulah disitulah dari transaksi. Nah, itu. Jadi awalnya karena pergaulan, tapi karena kurangnya juga perhatian orang tua di dalam keluarga. Nah, si remaja ini karena ada di level yang sedang mencari identitas diri. Begitu dikasih misalnya yang kerasa enak gitu ya. Mereka kan terus mencoba. Kecanduan gitu akhirnya. Ya. Tadinya dikasih gratis mungkin. Gratis dulu. Free. Betul, kasih gratis. Selanjutnya setelah gratis ya setelah mereka merasa ketergantungan jadi baru suruh beli ya. Nah, itu kalau kita sebagai orang tua ya, mungkin perlu dibekali ilmu, perlu dibekali pengetahuan gimana sih cara mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba pada remaja. Tanda-tanda awalnya adalah remaja tersebut pasti manipulatif, berbohong. Yang pertama pasti berbohong. Dia. Kenapa dia berbohong? Karena supaya nggak diketahui kegiatan dia di luar. Pertama mereka berbohong, setelah berbohong mereka sudah banyak barang-barang di rumah tangga atau barang-barang milik ibunya mulai dicuri. Karena kan tidak punya uang untuk mereka membelikan itu kan dengan harga yang mahal. Itu hal pertama kali yang terlihat. Tuh, yang kedua, emosinya tidak stabil. Emosinya selalu marah terus dia. Tidak mau disalahkan, selalu dirinya benar. Selalu apa yang diperbuat dia merasa dirinya benar. Itu biasanya. Itu yang kedua, mulai ke tidak metabolisme tubuhnya sudah berubah, artinya yang malam dijadikan siang, siang jadikan malam. Jadi udah mulai berubahan itu. Karena kan kalau memakai narkotika biasanya tidak bisa tidur juga mereka. Jadi pola hidupnya berubah. Berubah ya. Yang tadinya makan jadi tidak makan.
akan membuat badan jadi kurus dan sebagainya macamnya. Itu sering keletihan, sering ngantuk dan sebagainya. Itu biasanya akan itu. Kalau bicaranya, kalau misalnya dia menggunakan obat-obatan, dia bicaranya selalu belelo. Belelo itu artinya cadel, tidak jelas gitu loh. Kalau misalnya menggunakan tadi ganja, pasti matanya akan merah dan sayu. Kalau sinte sama dengan ganja, karena diisap sinte itu kan gorila itu sama juga. Dan biasanya kalau orang-orang itu jarang mandi, nggak pernah mandi, nggak pernah mau mandi. Dia kalau mandi itu merasa dirinya nggak enak. Oh, justru nggak enak ya kalau mandi. Kalau mereka nggak mandi, kadang kan dia habis tidur, makan pun jarang. Nah, mandi pun nggak perhatikan, nggak ngurus tubuhnya. Nah, itulah ciri-ciri kalau sudah kecanduan berat nantinya. Itu yang kedua, mereka sudah emosinya sangat tinggi, tidak stabil, dan itu marah-marah terus, dan pasti ngelawan sama orang tua dan gurunya pasti. Oh iya betul. Dan ini semuanya bibit-bibitnya pertamanya adalah bohong. Bohong dulu. Iya. Bohong dulu berarti dengan bohong dia pada orang tua. Dia bilang ada ekstrakurikuler pada tidak ngumpul sama teman-temannya. Itu bilang ke sekolah bolos. Itulah yang sekarang ini yang ngetren itu ya warung bunda itulah. Warung bunda kan itu kan mereka ini bolos. Fenomena di Kota Cimahi. Ya. Ini sebetulnya sudah adakah misalnya tindakan lanjutan atau setelah diketahui atau informasi mengenai warung bunda ini khusus di Kota Cimahi ini ya, apakah sudah ada penelusuran lebih jauh? Sudah ada razia sudah ada razia, tapi karena sudah mungkin terjadi kebocoran informasi sehingga mereka tutup. Nah sekarang ini mungkin nggak tahu saya selanjutnya harusnya razia itu tidak boleh berhenti, harus dibuat lagi razia tapi tidak perlu tahu ini sehingga tidak ada kebocoran informasi. Sehingga pada saat mereka begitu muncul warung bunda itu ya perlunya lingkungan, partisipasi lingkungan, mensupport RT RW. Begitu ada warung bunda lingkungannya, informasikan kepada aparat terkait, aparat hukum, baik ke Pemda, Satpol PP, ke kepolisian atau ke BNN. Jadi tujuannya kita untuk mencegah itu ya. Perlu, kita kan nggak pernah bisa ngecek yang kan lingkungan. Nah perlu partisipasi RT dan RW. Partisipasi ya dari sekitarnya. Lingkungan sekitar. Dan karena ini era digital ya, sepertinya sesuatu yang belum apa-apa udah diviralkan itu salah satunya jadi kebocoran informasi juga ya. Gitu. Jadi mereka udah prepare untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Atau sembunyi-sembunyi lebih ya. Gitu. Nah, ini kalau untuk kembali ke kita para orang tua ya. Gimana sih cara kita memantau kegiatan para anak remaja ini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tanpa membuat anak kita merasa terganggu privasinya atau merasakan anak sekarang betul. Gimana caranya? Kalau bilangnya kan orang tuanya kepo, kok pengen tahu ini. Padahal caranya gampang. Sebenarnya caranya yang pertama adalah saat dia balita, saat dia kecil, yang paling awal baik adalah memberikan pendidikan tentang agama. Itu yang paling awal dulu. Yang paling awal setelah pendidikan agama, nanti kan diajarkan tentang, kalau di Islam kan ada tentang akhlak, budi pekerti, etika, bagaimana kita bersikap, berperilaku, kan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah diajarkan. Nah, dan mereka itulah dasar itu sudah kuat, iman sudah kuat. Nah, setelah itu bolehlah orang tua memberikan masukan, memberikan saran. Jangan orang tua cuek. Anak punya keluhan, anak punya masalah, punya problem. Karena kadang-kadang anak misalnya, anak ini kan kadang-kadang di sekolah atau di lingkungannya suka dibullying. Kamu nggak keren kalau kamu nggak pakai narkoba. Itu rokok aja kamu bukan masih anak-anak, nggak keren kamu. Nggak merokok, nggak preman kamu. Nah, kan anak itu kan dibullying berarti. Nah, kita orang tua harus tahu kalau anak dibullying, bagaimana caranya anak dibullying. Kita harus lapor kepada sekolahnya minimal. Di beberapa kasus sepertinya memang kasus bullying ini justru orang tua tuh kecolongan nggak tahu kalau anaknya dibully setelah ada yang sesuatu yang meledak baru ya. Nah itu yang harus diketahui, karena awalnya pemakaian narkoba juga karena satu kelompok dengan hobi yang sama, sehingga mereka komunitasnya ada yang masuk, ya kamu harus pakai dulu dong. Itu loh.
Jadi mereka harus mencoba dulu, kalau mereka mau kelompok itu harus ini, kalau kamu ya jangan masuk. Nah itulah bullying yang terjadi dalam pergaulan. Nah anak-anak harus dibekali itu. Yang pertama komunikasi, empati terhadap anak. Empati itu bisa menyelesaikan persoalan, mencarikan solusi terhadap persoalan itu yang ada oleh orang tua, dan orang tua harus mengetahui pemahaman tentang anak, bahaya narkoba, sehingga orang tua dapat memberitahu, mengajarkan. Kalau orang tuanya nggak tahu bisa menanyakan kepada sumber informasinya, apa sih bahaya narkoba terhadap kesehatan, apanya bahaya narkoba terhadap kejiwaan, bahaya narkoba untuk masa depan. Jadi dari itulah mereka bisa menyampaikan kepada anak-anak. Intinya komunikasi. Iya. Nah kalau tadi seperti dikatakan oleh Bapak, awalnya adalah basicnya agama, kemudian juga membangun komunikasi yang baik. Nah ini kalau untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak remaja, mengingat informasi bisa mereka dapatkan dari mana saja di era digital ini. Ini sepertinya orang tuanya juga jangan kalah pintar ya. Harus bisa pintar, harus bisa mengetahui juga tentang itu. Seperti misalnya informasi yang bisa didapat melalui internet. Orang tuanya juga harus tahu internet. Minimal bisa membuka dari Google seperti bagaimana membentuk ketahanan keluarga. Nah itu harus tahu orang tua bagaimana mengatasi anak-anak masalah anak remajanya sendiri, bagaimana cara membentengi mereka harus tahu gitu loh. Bukan hanya sekedar tapi anaknya bertanya dia harus bisa menjawab gitu loh. Nah itulah orang tua harus punya juga pengetahuan yang luas gitu loh. Dan yang ini juga jangan lebih menekan kepada anak. Menekan itu tidak boleh. Seseorang tua yang pengen menekan keinginan dia sendiri nggak bisa, karena kadang-kadang timbulnya nanti keluar dia mencari jalan keluarnya melalui orang lain. Misalnya orang tua pengen anak kamu harus jadi ini, jangan itu, tapi berdasarkan minat dan kemampuan dia. Yang penting selama itu positif kita support, mendukung, memotivasi. Gitu. Nah itu ya, jadi ternyata di era digital di mana komunikasi atau arus informasi ini deras sekali. Iya betul. Dan anak sekarang sudah kritikus mereka, sudah kritik kepada orang tuanya gitu loh. Nah, ternyata komunikasi yang efektif juga bisa diusahakan oleh terutama orang tua yang punya bekal yang cukup Nah, sehingga nantinya dengan anak yang mendapat informasi yang benar, mereka tidak akan melakukan itu lagi. Artinya benteng mereka dari arus informasi yang deras sekali yang sifatnya negatif, mereka bisa membentengi dirinya. Nah ini sepertinya berkaitan dengan sekarang ada fenomena juga ya, katanya anak nakal dalam tanda kutip nanti dibawa sama Kang Deddy. Kalau di kita. Nah sebetulnya kalau peran orang tua itu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yang paling tepat itu apakah sebagai teman atau sebagai orang yang ditakuti, disegani, yang paling efektif orang tua berperan sebagai apa? Kalau dengan remaja, orang tua berperan sebagai teman. Teman curhat itu anak. Lebih gampang masuk. Teman curhat anak. Betul. Jadi anak curhat tentang apa yang ditanggapi, didengar. Setelah didengar, anak minta saran, berikan solusinya. Itu yang paling baik. Tidak perlu lagi sekarang misalnya kalau memang KDM itu kan karena orang tua sudah tidak mampu. Karena anaknya tawuran, anaknya berkelahi dan segala macam, itu kan bahkan menjurus ke narkoba. Karena biasanya tawuran itu sebelumnya menggunakan dulu narkoba, kalau nggak miras, sehingga menimbulkan keberanian. Orang tua tidak tahu. Nah, orang tua ya satu jalan masuk ke dalam. Ya Pak Kang Deddy sebenarnya programnya bagus, karena tidak dijadikan militerisasi, tidak. Karena saya juga latar belakangnya TNI, dan saya pernah mendidik artinya orang-orang yang sipil yang didik di Pusdik, di militer. Mereka tidak dididik militer, tapi dididik kedisiplinan waktu, ambil sikap, perilaku, etika, wawasan kebangsaan. Itu yang dididik. Usaha bela negara itu dididik kepada siswanya, bukan dididik menjadi militer. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir sebenarnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan ya, kita selingi dulu dengan pertanyaan dari good listeners ini yang di siang hari ini juga
ikut menyimak perbincangan ini ya. Salah satunya boleh saya bacakan ya Pak? Boleh. Dari Teh Riri katanya. Nah ini di Cimahi, apakah ada hotline untuk bisa menghubungi pihak BNN jika kita menemukan keluarga yang memiliki sangkut paut dengan penyalahgunaan narkoba? Nah mungkin belum tersosialisasikan ya, atau nanti di sesi berikutnya akan diinformasikan nanti. Iya. Atau saya jawab dulu. Boleh. Bagi anak-anak yang terkena penyalahgunaan narkoba di BNN, mereka adalah sebagai korban, bukan sebagai tersangka. Jangan takut khawatir untuk minta bantuan BNN untuk memulihkan dan menyembuhkan anaknya ke BNN. Datang saja ke klinik BNN di jalan RW Winata, Jalan Cianjuang 142. Di situ ada klinik, ada dokter, ada perawat, ada konselor. Di situ bersifat gratis. Datanglah sebagai volunteer. Kalau ada anaknya atau keluarganya atau siapapun juga ingin berobat, memulihkan dirinya, ngaku saja saya memakai berapa lama, tidak akan proses hukum. Mereka kita akan lindungi. Mereka kita lindungi, identitasnya dilindungi, dan tidak ada orang tahu. Sifatnya privasi, karena itu merupakan perlindungan bagi para pasien. Nah itu. Nah ini ada pertanyaan yang agak nyambung juga nih ya, yang dari Teh Via nih ya. Misal nih Pak, si anak masih sekolah, kemudian dia ikut rehabilitasi karena penggunaan narkoba. Apakah pihak sekolah diberitahu jika dia ikut program rehabilitasi atau tidak? Mungkin ini menyangkut si anak merasa gimana ya kalau teman-teman sekolahnya tahu gitu. Nah ini gimana? Sebenarnya bisa saja privasi kita. Dia minta sekolah tidak perlu tahu ya. Nanti dia berobat setiap hari apa nanti ditentukan supaya dia tidak terganggu sekolahnya. Jadi nanti dia bisa berobat misalnya hari Jumat atau setelah dia pulang sekolah. Kita BNN tidak akan memberitahu kepada gurunya, kepada sekolahnya. Tujuannya apa? Privasinya dia, supaya dia bisa bergaul lagi dengan teman-teman, nggak takut sama dia. Kita selalu menutup identitas pasien, tidak pernah disampaikan ke orang luar, dan selalu tertutup. Siapapun juga penyalahguna itu tertutup. Iya, jadi jangan khawatir ya. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi sepertinya kita harus jeda dulu sejenak, dan jangan kemana-mana, tetap di perbincangan Radio Talk bersama BNN Kota Cimahi. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di perbincangan mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga peran orang tua dalam ketahanan keluarga. Dan masih ada Pak Julius Amra sebagai Kepala BNN Kota Cimahi yang akan membersamai kita di perbincangan kali ini. Nah, kita lanjut ya Pak. Ini kalau kita lihat tadi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang tadi Bapak katakan perlu sangat perlu peran dari masyarakat seperti kasus Warung Bunda itu ya. Nah, ini apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung peran orang tua ini dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Masyarakat bisa berperan apa? Masyarakat harus berperan lebih aktif, kan masyarakat sekarang sudah ada sistem pertahanan sipil itu Siskamling. Ada Siskamling, ada segala macam lingkungan. Mereka bisa melaporkan kepada petugas terkait. Misalnya ada penyalahgunaan narkoba, mereka kumpul-kumpul menyalahgunaan, bisa dilaporkan kepada BNN. Ada hotline BNN ya, 0813 244 4759. Setiap laporan oleh masyarakat kita akan tindak-lanjuti, dan laporan masyarakat selalu disimpan si pelapornya, dan tidak orang tahu. Kita selalu kalau ditanya oleh wartawan dari mana tahunya informasinya, dari pengaduan masyarakat. Tanpa menyebutkan nama orang si pelapor, karena itu rahasia dalam undang-undang, dilindungi si pelapor. Nah itu jadi kalau partisipasi masyarakat ya RT RW pelaporan tadi, karena masyarakat masih segan untuk melapor atau masih takut untuk melapor, takut ke bawah-bawa. Sebenarnya mereka kalau udah melapor nggak perlu jadi saksi. Saksinya kan cukup barang bukti, alat yang digunakan, saksinya mereka nggak mungkin mereka menggunakan itu sendiri, pasti ada berdua atau bertiga. Mereka sebagai saksi nantinya, saksi dengan yang lain, saksi bersaksi dengan yang lain. Betul. Jadi yang si pelapor jangan khawatir. Si pelapor tidak akan kita panggil untuk diperiksa, tidak. Iya betul. Nah jadi masyarakat
punya peran yang cukup besar cukup ini besar, ya. cukup besar Keberanian, sekali. kemudian Keberanian juga untuk melapor. Nah, kalau di kalangan remajanya sendiri, itu bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba di kalangan remaja, terutama anak-anak yang menjelang remaja. Yang pertama, pilihlah teman yang untuk mencapai masa depan dia. Pilih teman yang artinya pilih teman, jangan salah pilih teman. Yang kedua, berani kalau ada yang mengajak, berani menolak, berani mencegah. Kalau mereka di bullying atau di ancam dengan itu, laporkan kepada orang tuanya dulu. Lapor orang tua, nanti orang tua mendampingi lapor kepada aparat penegak hukum. Gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi mereka harus berani menolak, mencegah. Jangan salah pilih teman. Pilihlah teman yang betul-betul menunjang mereka dalam proses belajar dan mengajar. Nah, ini kalau tadi dari sisi orang tuanya, kemudian dari sisi remajanya. Nah, ini kalau dari sisi pemerintah, Pak, ini apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja? Kemarin dari Dinas DP2 P3KB kalau nggak salah, mereka sudah membuat suatu, bukan remaja tapi untuk orang tua, bagaimana peranan orang tua, peranan ayah dan ibu dalam membuat ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga. Itu ada mereka 2-3 kali melakukan penyuluhan kepada setiap kelurahan. Untuk kalangan remaja, yang paling aman adalah kita punya program juga. BNN punya program untuk remaja, namanya Remaja Teman Sebaya. Itu programnya BNN. Kita mengambil dari sekolah-sekolah yang ada, kita seleksi, mereka menjadi duta-duta narkoba di sekolahnya. Remaja Teman Sebaya. Teman Sebaya. Nanti mereka jadi duta sekolahnya, bisa dipanggil oleh sekolah lain untuk menjelaskan, mengedukasi teman-temannya. Biasanya teman itu kan sulit untuk bicara dengan guru atau siapa. Kalau teman dia terbuka. Nah, itulah duta itu nanti yang membawa temannya ke BNN juga nggak apa-apa. Bahwa ada teman saya pengen pulih. Itu yang kedua tuh yang peran pemerintah saya sudah menanggung kepada Disdik agar di OSIS, organisasi intersekolah di SMP maupun SMA, dibuatkan satu bagian yang menjadi duta remaja di sekolahnya. Jadi di bawah OSIS itu. Nanti dialah yang mengedukasi teman-temannya. Betul. Jadi di kalangan OSIS ya. OSIS-nya, sekolahnya itu. Jadi mereka jadi pelopor di sekolahnya, memberi contoh yang baik, memberikan edukasi yang baik kepada teman-temannya, bagaimana bahaya narkoba bagi kesehatan, kejiwaan. Betul. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi ya, boleh dibahas ya. Ini dari Ibu Teteh ya, Teh Putri. Ini bertanya katanya, gimana cara saya sebagai orang tua mengingat pergaulan anak remaja yang tidak terkontrol? Apakah saya harus negur atau bicara dengan anak saya tanpa membuatnya makin jauh katanya? Ternyata ada ininya ya. Ada ketakutan mungkin. Ada triknya sebenarnya. Cara yang paling aman adalah pada saat libur sekolah anak, saat makan setelah habis sholat maghrib atau sholat maghrib waktu yang tertentu, sholat berjamaah, cerita sama anak, diceritakan sama anak ada masalah apa. Kalau nggak masalah apa, setelah itu baru dibawa kepada hal-hal yang positif dulu, bahwa saya mendengar misalnya namanya siapa, adik ada informasi gini-gini, adik tahu nggak bahaya narkoba. Jadi cerita seperti cerita, tidak menggurui, cerita saja, bercerita. Jangan menggurui, jangan sifatnya kalau menggurui dia akan mental jadinya jauh. Tapi kita akan cerita, kalau narkoba tuh bahaya loh dek, begini. Ada loh teman ibu begini. Kalau narkoba itu dia kecanduan, nggak bisa, rugi, masa depannya hancur. Nah, agama juga seperti ini di surat apa? Surat Al-Maidah mau sekian. Nah, bawahnya ini janganlah menggunakan barang haram. Nah, itu agama melarang ini. Jadi bercerita, jangan menyalahkan anak. Jadi supaya dia jangan menyadari bahwa ini salah gitu. Kalau digurui, kamu tuh nggak boleh begini, kamu nggak boleh. Dia akan mental nanti. Jadi harus punya trik menceritakan sesuatu yang dia pahami. Jadi dia bukan diajari untuk digurui, dimarahi, jangan. Nah, anggap dia sebagai kawan kita. Dia cerita, ini loh dek,
ibu punya temen atau bapak punya temen tuh kemarin anaknya begini-begini, aduh kasihan. Jadi kita cerita bahayanya itu gini, kalau dalam kesehatan ini begini nih. Nah, adik jangan salah pilih teman, harus pilih teman yang jadi harus bercerita dulu tentang ada yang ada gitu loh. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan ya. Ternyata pemerintah juga punya beberapa cara untuk bisa mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nih ada Pak Dio, ini bertanya katanya, jika anak remaja tersebut mengedarkan narkotika tapi bukan pemakai, apakah anak tersebut dikenakan undang-undang yang berlaku dan seperti apa undang-undang yang ada mengenai penyalahgunaan narkoba untuk anak usia remaja atau ada tindakan lain? Untuk anak usia remaja yang dia sebagai pengedar tetap dia dikenakan hukuman, tapi dinamakan anak yang bermasalah dengan hukum. Jadi nanti tetap proses hukumnya sama, hanya dia nanti bisa sidangnya tertutup. Nanti mereka dikenakan hukuman sepertiga dan harus didampingi oleh psikologi gitu. Dan mereka tidak ditahan di lingkungan rutan dewasa, tapi di rutan anak-anak gitu loh, supaya mereka dibina, dididik. Jadi mereka juga nanti setelah ditahan mereka tidak boleh putus sekolahnya, tetap bersekolah gitu loh. Cuman ancaman hukuman sepertiga dari hukuman pokoknya akan dikurangi karena dia masih anak-anak, masih punya masa depan. Jadi dididik di rutan anak-anak. Kalau dia sebagai pengedar, ini namanya anak yang bermasalah dengan hukum. Iya, betul. Nah. Jadi bukan dia sebagai orang kriminalisasi, tidak, tapi yang bermasalah dengan hukum. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita ke penutup. Ini dari Ibu Rizka. Katanya gimana prosedur rehabilitasi di BNN untuk anak remaja? Prosedurnya datang. Dia diantar orang-orang tuanya. Nanti situ ada tempat mendaftar. Setelah mendaftar nanti akan dipanggil oleh perawat di sana. Nanti masuk ke ruangan konselor, ditanya-tanya nanti sama orang tuanya, konseling dulu. Setelah konseling nanti diketahui berapa lama pakainya, jenis zat yang dipakai apa saja, baru nanti dokter yang menangani. Ada dokter itu, dokter Desi yang menangani langsung. Nanti bagaimana caranya nanti diberikan entah obat atau apa, nanti penanganannya oleh di klinik dokter, ya. Apakah nanti kalau berat sekali, apakah nanti ada opsi apakah rawat inap atau rawat jalan. Kalau dia masih golongannya pemakai ringan, sedang bisa rawat jalan, bisa sekolah. Tapi kalau dia rawat penyalahgunaan berat harus rawat inap. Untuk detox dan segala macamnya ya. Nah tadi di off air sempat disinggung juga ya, posisi pasien yang ada itu ada sebagai yang sukarela dan juga hasil tangkapan. Iya, jadi ada, silakan Jadi ada yang pertama volunteer itu datang sendiri, mereka menyatakan saya terkena indikasi karena memakai narkoba, saya ingin pulih. Itu volunteer, datang bersama orang tuanya, datang bersama omnya, datang bersama juga dengan gurunya, atau datang dengan temannya sebagai duta narkoba di sekolahnya. Bisa saja nanti mendampingi. Tapi kalau yang compulsory adalah orang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum dengan kepolisian. Nah, mereka karena penyalahguna, hasil penyelidikan penyalahguna, nanti atas permintaan keluarganya atau permintaan penasihat hukumnya agar diberikan assessment. Assessment itu oleh BNN. Nanti di kita ada tim assessment terpadu yang terdiri dari BNN, kejaksaan dan kepolisian. Ini yang menilai ya. Yang menilai apakah dia perlu diberikan assessment untuk rehabilitasi atau tidak. Itu lihat dari hasil penyelidikan, dilihat dari hasil barang bukti yang ada. Kalau barang buktinya di bawah SEMA, di bawah SOT dan Mahkamah Agung, di bawah itu ya dia dikenakan rehabilitasi. Tapi tidak ada indikasi dia terlibat jaringan mengedar. Yang penting barang buktinya sedikit, itu tidak ada kata-kata di WA-nya dia memesan atau melemparkan barang itu ke orang lain, atau tidak ada lagi WA yang minta barang ke dia. Itu intinya. Itu yang kedua, tidak ada ditemukan kantong plastik, yang klip kecil-kecil. Kalau sabu itu tidak punya alat timbang. Ada alat timbang, pasti dia pengedar. Itu bedanya. Tapi kalau dia hanya penyalahguna, dia paling hanya sedikit menggunakan. Nah, itu nanti asesmennya dia direhabilitasi. Gitu ya. Jadi dari kedua jenis
kedua kategori Kategorinya pasien ini juga penanganannya sama. berbeda ya? Penanganannya sama, sama. tata cara berbeda. Betul. Tata caranya berbeda. ya. Tahapannya berbeda. Yang satu melapor langsung, yang satu ini hasil tangkapan yang datang yang dibawa oleh penyidik ke tempat kita untuk di assessment. Contohnya seperti dulu Raffi Ahmad. Raffi kan terkena ditangkap oleh dibawa ke BNRI, dia assessment karena dia menggunakan zat narkotika. Tapi bukan termasuk pengedar. Satu lagi adalah suaminya Ahmad Zoni. Ahmad Zoni itu dia pemakai tapi juga pengedar. Ahmad Zoni itu awalnya pemakai berat. Ya? Awalnya dia pemakai. Dia sudah direhabilitasi. Nah, bagi orang yang sudah pernah direhabilitasi, tertangkap lagi, dia nggak ada rehabilitasi tapi langsung diproses hukum. Jadi bagi yang pertama kali menyalahgunakan, dia bisa direhabilitasi, tapi udah sering ketangkep, nah prosesnya hukum sama kayak Ahmad Zoni, sama kayak Faris RM sama Fahri Albar, anak Ahmad Albar, kan udah beberapa kali, itu langsungnya proses hukum. Tetap rehabilitasi tetap digunakan, tapi nanti rehabilitasinya di lembaga pemasyarakatan. Itu bedanya. Beda ya. Oke. Nah, ini mungkin kita harus tutup dulu ya perbincangan kita di kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu yang disampaikan. Terima kasih banyak loh Pak. Ya, mudah-mudahan good listeners juga bisa ambil banyak sekali manfaat dari perbincangan ini. Dan sebagai penutup, boleh disampaikan apa sih strategi efektif yang dapat digunakan oleh orang tua untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga sekaligus membangun ketahanan keluarga. Silahkan. Yang pertama adalah sebagai orang tua harus tahu berkomunikasi, intinya komunikasi dengan anak. Anak bukan sebagai lawan tapi sebagai kawan. Jadi anak itu sebagai kawan bicara, kawan teman curhat, mau mendengar keluhan anak, itu yang namanya. Itu yang kedua, empati terhadap persoalan anaknya. Empati dan merasa juga dia menjadi bagian dari persoalan anak tersebut. Jadi sehingga anak-anak merasa bahwa ada jalan keluar dan solusi untuk tempat mengadu dan curhat. Dengarkan anak, jangan kita egois, tidak mau dengarkan anak, selalu menyalahkan anak. Anak pasti bersalah, tapi jangan disalahkan langsung total, tapi harus bisa mendengarkan apa yang menjadi penyebab kesalahan anak. Dan yang paling pokok adalah tanamkanlah nilai-nilai agama, nilai-nilai sikap perilaku, etika kepada anak sejak mulai usia dini. Ya, terima kasih banyak. Ternyata udah ada tipsnya, ada triknya juga, dan ada strateginya ya untuk kita para orang tua nih, good listeners, untuk bisa mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak dan juga remaja. Dan sepertinya perbincangan kita mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga peran orang tua dalam ketahanan keluarga kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas perhatian Anda. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.